Kemungkinan besar, Australia akan segera mengakuisisi kapal selam nuklir. Diketahui bahwa nuklir tersebut sangat membahayakan negara-negara ASEAN, namun PM Australia sudah membantah kalau mereka tidak akan mengoperasikan kapal selam bersenjatakan nuklir. Dengan asumsi pernyataan itu benar jujur adanya, maka tujuan operasi kapal selam tersebut bisa dimaknai sebagai kapal selam penangkal taktis juga sebagai pendukung operasi intelijen, berpatroli di places of interest atau sekitar pusat sengketa, hotspots. Biasanya, kapal selam bertenaga nuklir memiliki bahan bakar yang cukup untuk 30 tahun operasional dan diganti baterainya per 30 tahun sekali. Tapi ada implikasinya, gara-gara reaksi fusi nuklir bertekanan air ini. Yang pertama, radiasi yang dikeluarkan ada kalanya menjadi lebih tinggi dibandingkan kapal selam bertenaga diesel konvensional, dalam mode elektrik senyap tanpa proses pengisian. Yang kedua, ukuran kapal selam nuklir menjadi lebih besar karena kompleksnya teknologi reaktor nuklir. Itu berarti, tipikal kapal selam bertenaga diesel konvensional, hampir selalu desainnya lebih kecil dibandingkan kapal selam nuklir dan lebih minim radiasi suara. ASW diesel justru lebih mudah menyelip-nyelip diam-diam tanpa mudah terdeteksi dibandingkan yang tipe nuklir seperti SSN, terutama di laut dangkal. Cuma kelebihannya adalah, staminanya, jelas mereka bisa jauh lebih lama beroperasi di kedalaman samudera, laut dalam dibandingkan ASW yang harus menyembur ke permukaan untuk pasokan oksigen, bahan makanan, dan lain-lain. Itu tipikalnya 1-3 bulanan. Kapal selam nuklir mau bertahun-tahun di kedalaman laut juga bisa, tapi hambatannya adalah kebutuhan awak krunya kehabisan stok makanan, bosan, dan lain-lain. Mengetahui itu semua, jadi dugaan saya, bisa saja ada ketakutan negara-negara lain ASEAN, terhadap operasi intelijen Australia yang bisa saja melanggar kedaulatan ZEE dan batas-batas negaranya, terutama di laut yang dalam. Kalau dalam konteks Indonesia, kekhawatiran itu wajar karena RI adalah negara maritim besar dengan garis pantai terpanjang kedua sedunia, yakni sekitar 95.151 km, serta luas lautan 5,8 juta km, 71% wilayahnya. Di sisi lain, baik ketersediaan dan kemampuan radar dan jumlah armada dan kapabilitas kapal selam Indonesia masih dalam tahap pengembangan menuju kemampuan minimal MEF. Kalau tiba-tiba ada negara tetangga yang aktif mengoperasikan kapal selam mutakhir, ya jadi terganggu keseimbangan kekuatannya. Itulah yang dikritik China dan ASEAN, ada benarnya, meski bukan kebenaran mutlak. Takutnya mengarah ke gejala perang dingin baru karena mendorong perlombaan persenjataan yang berkemampuan ofensif, dalam tempo relatif cepat, tinggal impor jadi dan ada privilege mitra. Okelah katanya zona free nuclear weapons, gimana kalau bertenaga nuklir saja ya? Toh bukan kategori senjata. Ide gila pun bermunculan di setiap pikiran Presiden dan Menteri Pertahanan, Jenderal para negara ASEAN. Tapi, di sisi lain ya perkembangan kekuatan maritim Tiongkok juga masif sih, armada terbanyak sedunia, meski bukan berarti terkuat dan paling berat tonasenya dibandingkan US Navy. Jadi masih wajar-wajar juga, dalam konteks militer, kalau belahan barat merespons dengan menyebarkan kekuatan dan strategi penangkalan pengepungan di sekitar China. Balik lagi ke masalah teknis reaktor nuklir kapal selam, itu juga mengandung risiko tinggi jika terjadi insiden, entah karena kecelakaan atau konflik perang. Dimanapun kapal selam bertenaga nuklir itu adalah sesuatu yang baru bagi Australia, tidak seperti negara-negara established lainnya yang sudah lama mengoperasikan, itu pun tidak menjamin nol insiden selamanya. Bayangkan materi radioaktif terlepas mencemari kelautan bebas dan menghancurkan ekosistem laut yang kaya seperti yang Indonesia punya. Daerah selatan perairan Indonesia akan menjadi lebih radioaktif ketimbang status quo. Jika air laut tersebut terkonsumsi oleh manusia meskipun sedikit, ya bikin kanker juga lama-lama, serta biota laut yang menghirup konsentrasi TSP dan dikonsumsi manusia. Tapi, ini cuma contoh ekstrim dan penyederhanaan umum saja. Perlu penelitian lebih lanjut dari para pakar nuklir dan ekologi tentang implikasi limbah radioaktif terhadap kesehatan ekosistem laut. Yang jelas, pada masa depan nanti militer Australia juga akan memiliki kebutuhan membuang limbah radioaktifnya entah kemana,
bisa saja termasuk ke lautan, seperti yang telah dilakukan negara-negara lain selama ini. Lantas bagaimana komentar Anda? Berikan komentar Anda di bawah ini.